Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati dari kelas B2 Farmasi akan mereview tentang PPT, hubungan struktur dan senyawa pengembangan agonis dan antagonis. Di mana untuk memasuki rancangan obat tersebut, mari kita ketahui dulu apa tujuan dari rancangan senyawa agonis dan antagonis. Di mana tujuannya yaitu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Contohnya asetilkolin dan senyawa poligenik, histamin dan senyawa histamin energik, norepinervin dan senyawa adrenergik. Setelah kita mengetahui dari tujuan dari senyawa agonis dan antagonis, maka kita akan masuk ke pengetahuan tentang agonis dan antagonis. Yang pertama itu merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat pada bidang industri farmasi. Yang kedua, pembuatan komposisi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotik. Yang ketiga, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen. Rancangan ini dikembangkan dengan riset dan pengembangan pengetahuan tentang agonis dan antagonis. Penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan. Dan kita masuk ke antagonis farmakokinetik, disebabkan oleh hal-hal yang dapat menyebabkan senyawa antagonis tersebut. Ada 5 hal yang dapat menyebabkan, yaitu yang pertama yaitu menurunnya absorpsi obat di dalam saluran cerna. Yang kedua, meningkatnya ekskresi obat aktif. Yang ketiga, meningkatnya proses bioaktivasi obat. Yang keempat, menurunnya proses bioaktivasi obat. Yang kelima, menurunnya kadar obat aktif karena adanya interaksi kimia secara langsung antar obat kombinasi. Kombinasi obat itu sendiri yaitu melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu obat aktif karena adanya interaksi kimia secara langsung antar obat kombinasi. Kombinasi obat itu sendiri yaitu melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan 2 obat dalam satu formulasi yaitu penggunaan 2 obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama atau penggunaan 2 obat yang diminum. Dan pada PPT tersebut dijelaskan bahwa antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Di sini adalah yang dimaksud dari antagonis kimia atau netralisasi adalah adanya interaksi obat pada objek biologis sesuai absorpsi obat atau penyerapan obat tersebut. Jadi antagonis kimia ini akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas biologis obat juga ikut menurun. Hal tersebut digambarkan pada skema yang ada di PPT. Potensi antagonis kimia tergantung pada kemampuan untuk berinteraksi dengan senyawa agonis. Contoh antagonis kimia yaitu antikoagulan heparin yang bersifat asam dapat berinteraksi dengan protamgin yang bersifat basa sehingga senyawa menjadi tidak aktif. Ion merkuri dapat membentuk kelat yang non-toksik dan mudah larut di dalam air dengan dimercaprol sehingga menjadi tidak aktif. Yang tadinya aktif menjadi tidak aktif karena adanya non-toksik yang mudah larut di dalam air ini. Hal ini digunakan untuk merancang senyawa sebagai antidotum keracunan obat. Ini aktif menjadi tidak aktif karena adanya non-toksik yang mudah larut di dalam air ini. Hal ini digunakan untuk merancang senyawa sebagai antidotum keracunan obat.